Saya penjabat Sekretaris Provinsi Papua Pegunungan, mewakili Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, membacakan sambutan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dan anggota, yang kami hormati Ketua Majelis Rakyat Papua bersama anggota, para Bupati se-Provinsi Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Pegunungan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan instansi pers, serta seluruh masyarakat Provinsi Papua Pegunungan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat diberikan kesempatan yang penuh makna dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Peringatan ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan momentum refleksi dan evaluasi perjalanan kita sebagai bangsa dan daerah dalam mengisi kemerdekaan. Tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Sementara itu, Provinsi Papua Pegunungan mengusung subtema dengan semangat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kita berakar pada budaya, bertumbuh dalam iman, dan bergerak bersama pemerintah menuju Papua Pegunungan bersinar. Tema dan subtema ini menjadi kompas dan pengikat semangat kita semua untuk bersatu, berdaulat, mensejahterakan rakyat, dan membawa Papua Pegunungan ke arah kemajuan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada tema besar pembangunan nasional yang tertuang dalam program Asta Cita Presiden Republik Indonesia menjadi panduan kita untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan berdampak. Program tersebut sejalan dengan visi Provinsi Papua Pegunungan, yaitu Papua Pegunungan bersinar, berdaya saing, religius, sinergis, inovatif, nyaman, aman, dan raharja, dengan topangan 3 tungku, adat, agama, dan pemerintah. 3 tungku inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk bersinergi, mengatasi ketertinggalan, keterisolasian, dan keterbelakangan di Provinsi Papua Pegunungan yang kita cintai bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi Provinsi Papua Pegunungan. Kita adalah saksi sejarah hari ini di tanah Papua Pegunungan yang diberkati. Berdiri pemerintahan definitif pertama, sebuah pemerintahan yang tidak sekedar mengelola administrasi, tetapi yang akan menata fondasi masa depan kita, adalah perintis, peletak batu pertama dari sebuah honai besar bernama Papua Pegunungan. Pemerintahan pertama memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tugas kita adalah membentuk arah dan identitas Provinsi Papua Pegunungan yang kita akan menetapkan visi dan misi yang berpijak pada nilai leluhur kita, 3 tungku, adat, agama, dan pemerintah, agar pembangunan berjalan tidak hanya cepat tetapi juga berakar pada jati diri kita semua. Kita juga wajib membangun tata kelola pemerintahan yang baik, lembaga yang tertata, prosedur yang jelas, pelayanan publik yang mudah diakses, dan sistem kerja yang transparan serta akuntabel. Budaya birokrasi yang kita tanamkan
hari ini akan menjadi yang diwarisi oleh generasi di masa yang akan datang. Pemerintahan ini akan menetapkan standar kinerja yang tinggi agar masyarakat terbiasa menerima pelayanan terbaik. Kita akan mulai membangun infrastruktur strategis, membuka akses transparansi, memperluas jaringan komunikasi, memperkuat pendidikan dan kesehatan, dan memastikan semua masyarakat merasakan kehadiran pemerintah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi, pada sektor ekonomi kita memiliki misi penguatan dan pengetahuan serta pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memprioritaskan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, program distribusi dan pertukaran bahkan pengadaan dan hasil bumi melalui kerjasama antara wilayah dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, diharapkan membantu menekan inflasi dan meningkatkan ketersediaan barang sekalipun masih menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Papua Pegunungan mencatat penurunan inflasi year on year sebesar 5,96% pada April 2025, sehingga program kerjasama yang dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan angka inflasi di Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan demi terciptanya konektivitas antara wilayah diharapkan akan memperlancar arus barang dan jasa di wilayah pegunungan. Selanjutnya, pada bidang pendidikan, pemerintah provinsi tekad memperluas akses pendidikan dengan menyediakan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama, pendidikan gratis bagi anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, dan program peningkatan kompetensi guru terus dilakukan, termasuk pelatihan berbasis teknologi pembelajaran, sehingga kualitas pengajaran semakin baik dan relevansi dengan tuntutan zaman. Angka pertumbuhan ekonomi Papua Pegunungan mengalami peningkatan sebesar 3,2% year on year, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang hanya mencapai sebesar 2,66%. Meskipun demikian, kita masih menghadapi tantangan besar berupa tingkat kemiskinan yang mencapai 29,66% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,68% yang mengalami peningkatan sejak tahun 2024 hingga pertengahan 2025. Indeks pembangunan manusia kita berada pada angka 54,43% pada tahun lalu, dan kita berharap angka ini dapat terus meningkat di tahun ini bahkan tahun-tahun yang akan datang. Pengendalian inflasi terus digencarkan, di mana Papua Pegunungan mencatat penurunan inflasi year on year sebesar 5,96% pada April 2025. Namun, kita masih menjadi program dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah konkret antara lain melalui program kerjasama di bidang perekonomian, yaitu pertukaran sayur mayur dan ikan dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Penguatan koordinasi melalui organisasi perangkat daerah teknis di 8 kabupaten dalam mengendalikan inflasi daerah melalui pemantauan harga bahan pokok secara berkala di pasar-pasar strategis serta berbagai upaya penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UKM. Kita juga fokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, kita memiliki peluang besar untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama,
tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dukungan dari dunia usaha dan mitra pembangunan. Tidak lupa juga peranan penting dari 3 pilar agama dan pemerintah, dan juga budaya untuk bersinergi membangun masyarakat dan alam Papua Pegunungan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bersih, kita menjalin kerjasama dengan BPKP, Perwakilan Papua Pegunungan, untuk membuka terisolasian wilayah. Telah dibuka akses penerbangan rutin Wamena Timika Makassar, Jakarta dan Jakarta Makassar Wamena, bekerja sama dengan maskapai Sriwijaya Air. Hadirin yang saya banggakan, kita semua memahami bahwa membangun Papua Pegunungan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergis antara adat, agama, dan pemerintah, serta dukungan dari semua pihak. Mari kita memanfaatkan momentum HUT Republik Indonesia ke-80 ini sebagai ajang memperkuat persatuan, memperkokoh semangat gotong royong, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Papua Pegunungan untuk memaknai tema nasional dan subtema daerah sebagai panggilan untuk bersatu dan satu hati, satu langkah, satu tujuan, dengan topangan 3 tungku, adat, agama, dan pemerintah. Kita akan bersama-sama mengatasi ketertinggalan, keterisolasian, dan keterbelakangan. Mari kita wujudkan Papua Pegunungan yang berdaya saing, religius, sinergis, inovatif, nyaman, aman, dan rahaja. Papua Pegunungan yang benar-benar bersinar. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Jayalah Indonesia, jayalah Papua Pegunungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Om. Salam kebajikan. Salam Papua Pegunungan bersinar. Wah, wah, wah. Wamena 15 Agustus 2025. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Honor Kausal John Tabo SE MBA. Terima kasih.